Saat itu, biasanya apabila Rasulullah hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau akan mengundi istri-istrinya. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah. Saat itu, Rasulullah mengikuti sebuah perang dan mengundi istri-istrinya. Ternyata nama Aisyah yang keluar untuk menemani Rasulullah berperang. Aisyah pun berangkat dengan Rasulullah. Beliau dibawa di dalam sekedup, tandu di atas punggung onta, lalu berjalan bersama Rasulullah hingga kembali dari perang tersebut. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Aisyah keluar dari haudai, tandu, untuk mencari kalungnya yang hilang. Saat itu tubuh Aisyah masih ringan, sehingga para sahabat yang mengangkat tandu tidak sadar bahwa beliau belum kembali. Rombongan pun berangkat meninggalkannya. Kala itu, perempuan memang memiliki tubuh yang ringan, jadi rombongannya tidak curiga atau bimbang jika dirasa sekedupnya ringan. Walau sempat bingung, Aisyah akhirnya memutuskan untuk menunggu di tempatnya tadi waktu berhenti. Ketika dirinya mulai mengantuk, Aisyah tak sengaja tertidur. Sementara tak jauh dari tempatnya, Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Ats-Zakwani menemukan Aisyah dengan tidak sengaja melihatnya. Ia pun mengucapkan bacaan istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika ia melihat Aisyah. Kebetulan Safwan tertinggal di belakang para tentara. Ia berjalan semalam suntuk sehingga ia sampai ke tempat Aisyah. Dengan penuh kehormatan, Safwan mengantar Aisyah menyusul rombongan, lalu mereka berjalan hingga akhirnya menyusul rombongan di siang hari. Sesampai di Madinah, Aisyah sakit melihat peristiwa itu. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala orang munafik di Madinah, menyebarkan desas-desus bahwa Aisyah dan Safwan berbuat zina. Fitnah itu terus disebarkan oleh sebagian orang, hingga menimbulkan keguncangan besar di kalangan kaum muslimin. Bahkan beberapa sahabat terpengaruh dan ikut menyebarkan, seperti Mistah bin Usasah, Hasan bin Sabit, dan Hamadah binti Jahsi. Kemudian Rasulullah duduk di samping Aisyah seraya berkata, "Amma ba'du, hai Aisyah. Sungguh, telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubatlah kepadanya, karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya." Aisyah pun menjawab, "Aku adalah seorang perempuan yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar berita ini sehingga kalian simpan di dalam hati dan kalian membenarkannya. Makanya, jika kukatakan kepada kalian bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah Maha mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, maka kalian tidak mempercayaiku. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah mengetahui bahwa aku terbebas darinya, malah kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, alaihi salam, maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Surat Yusuf ayat 18. Saat itu juga wahyu turun dari Allah kepada Rasulullah, yakni ayat 11 dari surat An-Nur. Aisyah pun tersenyum bahagia mengetahui bahwa berita tersebut adalah fitnah dan suatu kebohongan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar pula. Qs. An-Nur 11. Semoga kita termasuk golongan yang terhindari dari fitnah-fitnah dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Yang like, komen, dan subscribe semoga masuk surga.